warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kami harap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat pada kesempatan ini. Pada pertemuan pelajaran fikih pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Tapi sebelum kita masuk materi, Bapak memberikan sedikit pesan untuk kepada anak-anakku sekalian bersenantiasa belajar dan mengulang-ulang pelajarannya di rumah dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti setiap pelajaran yang ada, karena kesungguhan itu merupakan kunci dari keberhasilan. Sebagaimana pepatah Arab yang mengatakan menjaddah wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka pasti dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Baiklah, pada kesempatan pembelajaran fikih ini kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu bagaimana anakku sekalian dapat menganalisis apa itu kurban dan akikah. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam materi ini yaitu kurban dan akikah. Apa itu pengertian kurban dan akikah? Kurban berasal dari kata bahasa Arab, yaitu berasal dari kata karuba yakrubu kurban. Jadi bentuk kurban ini adalah bentuk masdar dari karuba yang artinya dekat. Kemudian menurut istilah, kurban didefinisikan yaitu hewan yang disembelih pada hari nahar dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga disebut dengan udhiyah. Jadi itulah pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Kemudian pengertian akikah menurut bahasa. Akikah artinya menurut bahasa dan rambut yang tumbuh di kepala bayi. Kemudian menurut istilah, akikah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan memberi nama anak bayi yang baru lahir. Jadi kesunatan akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 atau kelipatan dari 7 itu. Jadi 7 hari ke-7, kemudian hari ke-14 dan seterusnya. Kemudian hukum di dalam melaksanakan kurban dan akikah. Hukum dasar kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat ditekankan. Ataupun dasar hukumnya yaitu Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2 yang berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar." Dan artinya, sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Kemudian di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya beliau mengatakan, saya diperintahkan berkurban dan kurban sunnah bagi kalian. Jadi hukum dasar kurban itu adalah sunnah. Kemudian hukum akikah. Hukum dasar akikah adalah sunnah juga. Sesuai hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikai cucunya yaitu Hasan dan Husain masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Daud. Anak-anak sekalian, kemudian selanjutnya yang harus kita pahami tentang pelaksanaan kurban dan akikah. Adapun pelaksanaan kurban akikah itu dapat kita laksanakan pada hari Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah.
dan hari-hari tasyrik. Yang dimaksud hari tasyrik di sini adalah 11, 12, 13 Zulhijjah setelah hari Idul Adha. Itulah waktu pelaksanaan kurban. Kemudian ada pun waktu pelaksanaan akikah itu dilaksanakan pada hari ketujuh kelahiran seorang anak atau kelipatan 7 dari kelahiran anak. Jadi bisa dilaksanakan sebenarnya itu pada hari ketujuh. Kalau tidak bisa hari ke-14. Kalau tidak bisa kelipatan 7 dari hari-hari berikutnya. Itulah waktu pelaksanaan kurban. Selanjutnya ketentuan hewan kurban dan akikah. Adapun hewan yang boleh kita pakai untuk dalam berkurban adalah jenis unta, sapi, kambing atau domba. Dengan ketentuan domba itu umurnya 1 tahun atau telah tanggal giginya. Kemudian kambing biasa harus umurnya 2 tahun. Kemudian sapi umurnya 2 tahun dan unta umurnya 5 tahun. Dengan syarat harus bagus, tidak sakit, tanduknya tidak ada yang patah, tidak robek telinganya, umpung giginya, putus ekornya, tidak sakit-sakitan, tidak dalam keadaan buta, pincang, dan tidak terlalu tua. Kemudian hendaknya itu hewan kurban tidak dalam keadaan hamil. Itulah ketentuan hewan kurban. Kemudian ada pun ketentuan untuk akikah itu bagi anak laki-laki itu 2 ekor, disunahkan 2 ekor kambing, dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing, dengan syarat-syarat hewan yang disembelih pada akikah sama dengan syaratnya hewan yang disembelih pada kurban. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang-orang untuk menyembelih bagi anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan bayi perempuan 1 ekor. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam kurban dan akikah yang harus kita ketahui adalah tentang ketentuan penyembelihan. Yang pertama, di dalam penyembelihan kurban dan akikah atau pembelihan binatang sembelihan ada syarat-syarat tertentu. Yang pertama yang adalah orang yang menyembelih itu adalah Islam atau pendapat ulama yang lain ahlu kitab. Kemudian yang kedua, alat itu harus tajam yang dipakai untuk menyembelih. Kemudian memotong 2 urat yang ada di kanan dan kiri leher agar binatang sembelihan itu cepat mati, tidak tersisa. Kemudian yang keempat, binatang sembelihan hendaknya dikulingkan sebelah kiri tulang rusuknya agar mudah bagi orang yang akan menyembelih. Kemudian yang kelima, disunatkan ketika kita menyembelih dalam kurban dan akikah itu kita membaca basmalah. Kemudian kita bertakbir dengan lafaz Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa ketika selesai menyembelih kurban. Apa yang di doa beliau? Doa beliau berbunyi, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah dari kami kurban dari Nabi Muhammad, dari keluarga Nabi Muhammad dan seluruh umat Nabi Muhammad. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang harus kita pahami di dalam kurban dan akikah adalah pembagian daging kurban dan akikah. Adapun ketentuan di dalam pembagian daging kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Artinya tidak dimasak dulu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau yang lainnya. Ada dengan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama, sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Ini berlaku bagi kurban yang sunnah. Jadi sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya. Kemudian yang selanjutnya adalah sepertiga untuk fakir miskin. Kemudian yang ketiga, sepertiga untuk dihadiahkan kepada masyarakat. Baik itu masyarakat yang mampu maupun masyarakat yang mampu. Ini sekali lagi berlaku bagi kurban yang sunnah. Tapi bagi kurban yang nazar harus semuanya itu dibagikan. Tidak ada sisa bagi orang yang berkurban. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya daging kurban itu makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian ketentuan pembagian daging akikah. Daging akikah dibagikan dalam keadaan sudah masak, artinya tidak mentah kepada fakir miskin atau yang lainnya. Demikian juga orang yang berakikah boleh menikmati daging akikahnya. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami di dalam kurban dan akikah ada hikmah pelaksanaan kurban dan akikah. Hikmah di artinya sesuatu yang dapat kita ambil pelajaran dari pelajaran kurban dan akikah ini. Adapun hikmah akikah yang dapat kita ambil pelajaran dalam pelaksanaan kurban, yang pertama adalah kita mengenal peristiwa monumental kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama melaksanakan kurban ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diasaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hikmah dari kurban, pelaksanaan kurban adalah menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mewujudkan tolong menolong, kasih mercy dan solidaritas dengan membagikan kurban kepada sesama kita. Kemudian yang ketiga, ada pun hikmah dari pelaksanaan akikah adalah yang pertama mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua atas kehadiran seorang anak. Kemudian yang kedua menambah rasa cinta seorang anak kepada orang tua karena merasa diperhatikan dan disyukuri oleh kelahirannya. Kemudian yang ketiga, ada hikmah dari pelaksanaan akikah ada mewujudkan hubungan baik dengan tetangga dan handai tolan karena ikut menikmati kebahagiaan bersama. Jadi itulah materi pembahasan kita hari ini tentang kurban dan akikah.